Halo, shalom semua. Wah, luar biasa. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa belajar bersama. Di waktu video yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang karya pengampunan Allah. Nah, kita tahu bahwa Allah kita sungguh mengasihi kita, ya. Nah, mari kita belajar bersama. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, ini dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki atau kita harus dipenuhi dengan yang namanya kasih mesra, ya, supaya kita bisa saling mengampuni, ya. Bagaimana Allah sendiri telah menjadi teladan buat kita untuk mau mengampuni kita, ya. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena Allah sendiri juga di sini dikatakan telah mengampuni kita semua. Lalu bagaimana tindakan kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita, ya. Di sini dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diingatkan lagi dalam Kolose ini, ya, Kolose 3 ayat 13 ini, kita tidak boleh menaruh dendam atau ada orang lain yang dendam kepada kita, ya. Kita bisa mengampuni orang lain, ya. Seperti Tuhan juga mengampuni kita. Tuhan tidak pernah dendam kepada kita, ya. Nah, apa sih mengampuni itu sesungguhnya? Ya, mengampuni itu adalah ketika kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Ya, sekali lagi, bahwa mengampuni itu adalah satu keadaan di mana kita memaafkan orang lain atas kesalahan yang sudah dilakukannya dan tidak mengungkitnya kembali. Ya, jadi kalau sudah mengampuni, sudah, kita tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Ya, nah, di dalam ayat Alkitab kita mau belajar dari Matius 18 ayat 22 sampai 35. Bagaimana sih saya bisa mengampuni? How can I forgive? Ya. Dalam cerita ini dikisahkan sebuah perumpamaan yang berbicara tentang orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya, nanti kalian bisa baca di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 ini. Ya. Di dalam cerita ini digambarkan bahwa yang menjadi sang raja itu adalah Tuhan kita, ya, sedangkan yang berhutang itu adalah umat Tuhan. Jadi kita ada dalam satu keadaan yang kita sudah diampuni, ya, dan sudah seharusnya kita mengampuni juga orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, jadi apa sih yang mau diajarkan tentang pengampunan di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 ini, ya? Pengampunan yang seperti apa? Dalam ayat 35 menjelaskan bahwa ketika kita mengampuni, maka pengampunan dilakukan dengan segenap hati. Jadi dengan ketulusan kita, dengan segenap hati kita mau memaafkan atau mengampuni orang lain. Kenapa ini dilakukan? Tuhan kita juga sama. Yesus lebih dulu mengampuni kita semua. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Ya. Apa yang dilakukannya? Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ya, dalam rupa seorang bayi menjadi manusia yang sama dengan kita, mengalami hal yang sama dengan kita, menderita, menangis, mengalami yang namanya kelaparan, kehausan, ya. Nah, mengapa Allah mengirimkan Yesus Kristus? Karena Allah mengasihi manusia. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu adalah penyelamat. Dia mau membuat kita terbebas dari yang namanya dosa, ya. Dia mau menyelamatkan kita dari belenggu dosa, ya. Nah, Yesus datang melalui salibnya untuk memberikan keselamatan kepada kita semua.
Jadi luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita, ya, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk bisa menyelamatkan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita disucikan dari dosa, kita dibenarkan, ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah yang adalah Allah pengasih dan mengampun, dia berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya untuk terus berjalan mempertahankan iman dan kepercayaannya. Lalu bagaimana cara kita menjawab pengampunan itu? Ya, dengan cara kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan juga rela meminta pengampunan kepada seseorang yang kita rugikan atau kita sakiti. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni, ya, dengan kasih yang dimiliki, dan kiranya kasih itu boleh mengalir dalam diri kita juga, ya, hati yang mau mengampuni. Nah, itulah pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.